Bayangkan sebuah kota yang berdiri di persimpangan dua benua, sebuah kota yang membuat para kaisar sombong, para jenderal gentar, dan para penyerang putus asa. Kota yang memiliki benteng begitu kuat sampai-sampai disebut tembok yang dilindungi Tuhan. Ini kisah benteng Konstantinopel, struktur pertahanan yang selama hampir 1000 tahun hampir mustahil ditembus siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mika TV 9, bayangkan ada sebuah tembok yang bukan cuma kuat, tapi kuatnya itu sampai-sampai bangsa-bangsa besar dunia saling gantian nyoba ngehancurin, dan hampir semuanya gatot alias gagal total. Bangsa Arab datang, bangsa Raus Viking juga mencoba, bangsa Latin dari perang salib pun datang dengan semangat membara. Tapi hasilnya sama, yaitu gatot alias gagal total. Sobat Mika TV 9, yang kita bahas hari ini bukan tembok biasa. Ini adalah tembok Konstantinopel, sebuah mahakarya arsitektur yang bikin musuh putus asa selama lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan kami bagi dengan 7 bagian. Yang pertama, 3 lapis pertahanan reinforce yang bikin musuh stres. Sobat Mika TV 9, kalau orang dengar kata tembok, bayangannya cuma dinding tinggi. Tapi di Konstantinopel beda cerita. Konstantinopel ini bukan satu tembok, bukan juga 2 tembok, tapi 3 lapis pertahanan beruntun. Lapis pertama, parit besar. Parit ini lebarnya bisa 15-20 meter, dalam dan licin. Bayangin pasukan harus turun dulu ke situ sambil ditembaki dari tembok. Itu baru pemanasan. Lapis kedua, tembok luar. Tingginya sekitar 8 meter. Tebalnya 2 meter, sudah cukup buat bikin musuh ngos-ngosan. Lapis ketiga, tembok utama. Ini tembok terakhir, tingginya 12-15 meter, tebalnya sampai 5 meter, plus menara tower setiap beberapa puluh langkah. Kalau musuh bisa masuk tembok satu, itu baru pemanasan. Karena tembok 2 dan 3 itu makin berat dan makin berat. Sobat Mika TV 9, bagian yang kedua yaitu benteng Konstantinopel dirancang insinyur jenius. Tahun 400-an sudah mikir kayak arsitektur modern. Kaisar Theodosius II tahu bahwa kota ini adalah jantung Bizantium. Maka insinyur-insinyurnya dikumpulkan, dikasih satu tugas, yaitu bikin tembok yang tidak bisa ditembus titik. Hasilnya, sebuah sistem pertahanan yang bukan cuma kuat, akan tetapi juga fleksibel. Tembok ini tahan gempa. Kalau satu bagian rusak, strukturnya dibuat biar tidak merambat ke bagian lain.
Pas ada gempa besar yang merobohkan banyak bangunan kota, tembok ini tetap berdiri kokoh. Sobat Mika TV 9, bagian yang ketiga yaitu persenjataan yang gila pada masanya. Untuk ngelindungin tembok, Bizantium bukan cuma ngandelin batu dan mortar. Mereka punya ketapel raksasa. Batu sebesar manusia dilempar kayak nggak ada beban. Balista, panah besar yang bisa nembus perisai batu besi plus 2-3 orang di belakangnya. Greek Fire, api Yunani. Ini senjata paling mengerikan. Api yang bisa terbakar di atas air. Musuh kena, panik. Prajurit belakang kena, panik juga. Buat standar abad pertengahan, ini udah kayak senjata kimia. Sobat Mika TV 9, bagian yang keempat yaitu medan yang bikin jenderal manapun keringat dingin. Konstantinopel berdiri di sebuah tanjung berbukit. Akses daratnya cuma satu arah, dan itulah tempat tembok Theodosius dibangun. Jadi musuh yang datang menyerang tuh udah kayak disetir. Kalau kamu mau masuk kota, lewat sini ya, biar saya gampang nembakin kamu. Dari laut, ada rantai raksasa yang menutup pelabuhan Golden Home. Kapal musuh nggak bisa masuk. Seni pertahanan mereka itu bukan hanya tembok, akan tetapi geografi, otak, dan teknologi. Sobat Mika TV 9, bagian yang kelima yaitu diserang berkali-kali hasilnya tetap sama, yaitu gagal total alias Gatot. Sejarah membuktikan bangsa Avar gagal, bangsa Arab gagal, pasukan Rus Viking gagal juga, tentara salib Latin sedikit berhasil, tapi itu pun dengan pengkhianatan internal, bukan menembus tembok langsung. Pasukan Bulgaria, Hungaria, dan banyak lagi, hampir semua nasibnya sama, yaitu mental alias gagal total. Sobat Mika TV 9, coba bayangkan, tembok ini berdiri dari abad ke-5 sampai abad ke-15. 1000 tahun lebih menjadi pagar yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Sobat Mika TV 9, bagian yang keenam yaitu sampai akhirnya muncul anak muda 21 tahun bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah militer. Kenapa Al-Fatih bisa nembus? Karena Al-Fatih datang bukan cuma dengan pasukan. Al-Fatih datang dengan meriam super raksasa atau basilika. Meriam sepanjang 8 meter mampu meledakkan batu seberat 0,5 ton. Al-Fatih datang dengan strategi yang ajaib, yaitu kapal lewat daratan. Karena Golden Home dipasang rantai, Al-Fatih memindahkan kapal lewat bukit.
Musuh kaget bukan main. Pasukan Al-Fatih menyerang non-stop siang dan malam. Pasukan Bizantium mulai lelah. Tambalan tembok rusak makin susah dikerjain. Akhirnya tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, tembok jatuh, kota jatuh, dan sejarah berubah. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Konstantinopel berubah menjadi Istanbul, pusat dari Kesultanan Utsmani. Sobat Mika TV 9, bagian yang ketujuh, yaitu kenapa tembok ini legendaris? Karena tembok ini bukan hanya kuat, bukan cuma besar, tapi karena selama lebih dari 1000 tahun, tembok ini menjadi garis batas antara timur dan barat, Islam dan Kristen, Eropa dan Asia. Sebuah garis yang membentuk perjalanan dunia. Itulah sebabnya tembok Konstantinopel selalu masuk daftar tembok yang paling terkenal, benteng yang paling kuat, dan pertahanan paling cerdas sepanjang sejarah manusia. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, tembok Konstantinopel bukan cuma tembok batu. Tembok Konstantinopel adalah simbol arsitektur cerdas, teknologi maju, dan daya tahan sebuah peradaban yang bertahan selama berabad-abad. Dan sampai hari ini, dunia masih kagum bagaimana sebuah tembok bisa bertahan selama itu, bagaimana bisa begitu sulit ditembus, dan bagaimana akhirnya seorang pemuda 21 tahun mengubah sejarah dunia selamanya. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, kalau Anda suka pembahasan kayak gini, tolong bantu subscribe, like, share, dan komen, biar kita bisa bahas sejarah-sejarah epik lainnya. Demikian sekelumit sejarah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.